apa nih Pak? Itulah Pak, saya kan nanya ke toke walaupun murah bayar aja ketamnya berapa sekilo. Jadi toke ngapa bukan anak maya tak bisa dijual. Oh gitu. Jadi kan kami katanya harapan lagi ke luar negeri yang makan. Oke. Jadi lokal tak ada. Oh, Jadi gitu. kami bingung nak kerja apa sekarang nih. Ha. Jadi sebelum gejala virus corona nih harga ketam itu berapa Pak dengan udang? Harga ketam alhamdulillah 70.000 sekilo. Udang? Udang 140, udang Epo. Setelah terjadinya corona ini berdampak kepada nelayan, itu harganya langsung tak bisa jual Pak? Kalau udang Epo langsung harga 140 sekarang nih 1.000 pun tak laku. Astagfirullahaladzim. Pertama yang A tuh kemarin kami jadi tangkap 70.000 sekilo Pak Toke kan. Sekarang nih dapat 30.000 gitu pun yang A. Tapi di mana tempat tak laku. Jadi kalau ini yang terjadi Pak, bagaimana Bapak bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari ini Pak? Inilah kami harapkan Pak dari pemerintah. Agak bijaksana lah bidang ini kan. Kalau malaikatnya kita 2 minggu tuh pulang rumah. Nanti kita susah. Iya betul. Jadi kita nak makan apa kalau 2 minggu ke rumah nih. Udah tahu nak beli makan kita tahu apa, beras tak ada. Jadi harapan kami sekarang ini tindakan pemerintah tolong bertanggung jawab tentang ini. Ambil tindakan berat tentang ini. Oke. Sebab kami tak tahu nak buat apa sekarang. Nelayan kecil gini sangat betul-betul tertekan. Jadi kami minta himbauan pada aparat pemerintahan agar mencari solusi jalan bagaimana supaya masyarakat kita bisa mencari nafkah gimana caranya gitu kan. Jadi dengan adanya virus corona ini berdampak kepada nelayan Pak? Sangat berdampak dari segi apanya tuh Pak? Dari segi ketam, udang itu sudah kan itu kan makanan orang-orang luar, makanan orang-orang asing. Jadi macam kita ini udah kewalahan untuk sementara untuk mencari makan sendiri aja udah nggak bisa lagi. Bagi kita kali-kali anak-anak kita kan di luar sana kan sekolah lagi kan untuk memberi mereka lagi. Oh, anak Bapak sekolah. Iya. Jadi ini hasil tangkapan Bapak hari ini Pak ya? Saya nak tanya Pak, gini Pak, sebelum terjadi virus corona nih Pak, berapa harga per kilo ketam dengan udang nih Pak? Sebelum ada virus nih, kalau udang 140 kilo, kalau ketam 70.000 sekilo lah kan? Iya Pak. Setelah terjadinya dampak virus corona nih, ada dampak tak bagi nelayan Pak? Waduh, pokoknya betul-betul terancam betul. Kemarin udang yang 140 sekilo itu sekarang tak laku langsung Pak. Oh iya Pak ya? Tak laku Pak? Iya tak laku langsung. Terus untuk ketam Pak? Untuk ketam dia yang segini kan 70.000 sekilo lah kan kemarin. Sekarang 50.000 pun tak dapat sekarang. Astagfirullahaladzim Pak ya? Yang seberang tuh tak laku langsung kalau ketam. Untuk ketam nih Pak ya? Betul. Jadi Pak, kalau inilah terjadi ini, bagaimana Bapak bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga nih Pak? Untuk sehari-hari nih? Ya, untuk sehari-hari inilah, begini-gini lah ya di jalan nih. Ya, soalnya kita tidak punya penghasilan lain selain jaring ketam nih lah kan. Oke. Jadi ya mau tidak mau ya. Dikerjakan aja. Jadi ini untuk kebutuhan sehari-hari aja terancam. Kata pepatah Melayu pun kais pagi makan pagi. Ini kais pagi pun tak dapat makan pagi. Pak. Oke Pak, jadi sama-sama kita hasil tangkapan Bapak pada hari ini. Aduh, angkat apa namanya? Hasil tangkapan cukup mengurang dengan aktivitas yang corona yang kita jalani ini. Rasanya cukup teruk. Dampak dan kehidupan sampai nggak bekerja membuka batu nih. Kalau hari-hari nelayan biasanya dapat 100 lebih, sekarang ini udah begitu macet. Harapan kami begini, dengan dampak corona seperti ini kami harap dapat ada inisiatif dari kepemerintahan khususnya kepada kalangan bawah seperti kami ini, kalangan nelayan, yaitu berupa entah mungkin santunan melalui atau sembako untuk kami bertahan hidup. Kalau macam gini kan kami harus mengikut prosedur pemerintah, itu harus agak tersekat sikit aktivitas kami, baik itu
bekerja ataupun keluar masuk di kota itu kan tidak bisa. Tapi kami harap itulah inisiatif dari pemerintah, kepeduliannya terhadap kalangan bawah seperti kami ini, entah itu bantuan ataupun santunan gitu Pak. Gitu ya. Oke, Pak, dari informasi Bapak ini mudah-mudahan pemerintah bisa Pak Dila, kenapa Bapak sudah tidak membeli hasil tangkapan nelayan berupa udang dan ketam nih Pak? Karena tidak bisa dijual, ada orang membeli. Jadi pasarlah nelayan kami ini macam tertutup. Oke. Ini karena dampak virus corona nih Pak? Iya. Baru-baru bulan-bulan pas 2 bulan ini masyarakat sudah sibuk. Tak melaut, sudah ada aset tak mengurang dah hasilnya itu. Jadi untuk nelayan ini bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Boleh katakan macet lah. Mau apa, mau tak mau kita kerjaan tak ada, kerjaan lain tak ada. Jadi mau tak mau ya. Ketam-ketamnya 1-2 ekor ya jual. Jadi untuk tukar makan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari apakah mereka ini harus meminjam ke Bapak dulu atau gimana Pak mereka memenuhi ini? Kalau memang kebutuhan tidak ada berarti kebutuhan sehari-hari tak ada harus. Nah, itu harus. Ya, lagi mati kelaparan. Oh betul. Jadi untuk udang tidak bisa sama sekali. Bisa lepas kan? Tak bisa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak RW Pulau Mebut. Pak RW, sedikit ingin kami tanyakan. Sebagaimana kita tahu virus corona ini telah melanda seluruh dunia. Sebenarnya virus corona ini berdampak tidak terhadap kehidupan nelayan masyarakat Pulau Mebut? Sangat, terutama berdampaknya sangat besar di pulau kita. Karena pulau kita itu posisinya di tengah laut. Sangat berdampak pertama di ekonomi. Oke. Yang kedua, berdampak kepada anak-anak sekolah, kepada ibu-ibu. Mungkin itu saja. Oke, jadi kalaulah ini berdampak, bagaimana nelayan Pulau Mebut bisa bertahan hidup untuk menghadapi virus corona dengan sulitnya hasil tangkapan tidak ada yang terima nih Pak RW seperti ranjungan, udang. Kalau sampai saat ini sama sekali belum ada jalan keluar untuk itu. Soalnya hasil tangkapan kita ini tidak bisa kita bawa di luar. Oke. Dengan itu sampai sekarang belum ada lagi jalan keluar yang ke depannya. Kenapa tidak bisa keluar? Apakah tidak ada yang mau terima atau tidak ada penjualan? Karena berdampaknya sangat besar dengan ada virusnya corona ini. Oke. Semua turis-turis, semua toke-toke di Batam maupun Tanjung Pinang tidak mau menerima sama sekali. Oh gitu. Terus dari Pak RW lah, apakah ada solusi bagi nelayan untuk merubah mata pencariannya ini Pak RW? Kalau solusi sampai sekarang ini memang belum ada. Belum dapat solusi karena kita terputus dengan hubungan tadi dengan kita sama kota itu terputus. Oke. Jadi tak bisa sama sekali. Terus kira-kira lah ada tak harapan atau keinginan yang ingin Pak RW sampaikan kepada pemerintah daerah, apakah itu pemerintah pusat, untuk menangani permasalahan yang terjadi di nelayan? Harapan kami sangat besar kepada pemerintah, Wali Kota Batam, untuk ambil peduli masyarakat kami. Laut merupakan ladang bagi para nelayan, mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga kecil, sehingga menjadi dewasa dan mewarisinya. Nelayan tidak menanam, menyiram, membajak, tapi nelayan diberi hak istimewa untuk menjemput rezeki yang Allah karuniakan bagi siapa yang dikehendaki. Ketika musibah yang Allah berikan teguran berupa wabah virus corona, seluruh dunia sedang berduka. Ribuan nyawa dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak tersebut yang dirasakan para nelayan
Hasil tangkapan tidak lagi dihargai dengan uang. Hasil tangkapan tidak tahu mau dijual kemana. Pintu gerbang ditutup. Restoran yang dulu memburu hasil tangkapan nelayan berupa ranjungan, udang, lobster, kerapu, sekarang sudah tidak menginginkan lagi. Bahkan semua restoran seafood sudah pada tutup. Kondisi nelayan sangat terpuruk. Hanya berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu. Kebutuhan keluarga nih Pak untuk sehari-hari. Semoga virus corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.